Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana rahmat dan nikmatnya yang Dia berikan kepada kita, agar kita bisa diberikan kesehatan, kenikmatan iman, dan hidayah dalam hidup ini untuk menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Tak lupa pula kita panjatkan selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hendaknya kita di akhir zaman nanti mendapat syafaat dari beliau dan menjadi umatnya yang Dia cintai. Baik, pada mahasiswa saya, khususnya yang mengambil hukum investasi dan pasar modal, yaitu kelas perdata A dan kelas perdata B. Untuk saat ini akan saya bahas dengan materi keempat terkait perangkat analisis investasi. Adapun pembahasan yang saya bahas pada hari ini adalah perangkat analisis investasi, yang terdiri dari pengertian perangkat analisis investasi, alat analisis investasi, yang C analisis industri, yang D analisis laporan keuangan. Baik, kalau kita lihat dalam pengertian perangkat analisis investasi, di sini investasi saham adalah pemilihan atau pembelian saham perusahaan oleh suatu perusahaan lain atau perorangan dengan tujuan untuk memperoleh pendapatan tambahan di luar pendapatan dari usaha pokok. Jadi dapat diartikan bahwa saham merupakan salah satu instrumen pasar modal yang diperbandingkan di bursa efek. Ada beberapa keuntungan yang menurut Bulletin Base yang diperoleh seorang investor dengan memiliki saham perusahaan, yaitu yang pertama kemungkinan memperoleh dividen, yang kedua adalah kemungkinan memperoleh capital gain, yang ketiga memiliki hak prioritas untuk membeli bukti right yang dikeluarkan oleh perusahaan, yang keempat adalah kemungkinan memperoleh hak atas saham bonus, yang kelima waktu kepemilikan tidak terbatas dan berakhir pada saat investor menjual kembali saham tersebut di bursa efek. Yang keenam, memiliki hak suara dalam RUPS atau rapat umum pemegang saham. Yang ketujuh, adanya manfaat non-finansial, yaitu timbulnya kebanggaan dan kekuasaan memperoleh hak suara dalam menentukan jalannya perusahaan. Kalau kita lihat dari keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham, ini istilah dalam perhitungan pembagian dividen itu ada dividen yield di sini, bahwa dari dividen yang diberikan oleh pemegang saham dan harga saham. Selanjutnya ada dividen payout ratio, ratio tulisannya. Ini perbandingan dari dividen yang diberikan ke pemegang saham dan laba bersih per saham. Selanjutnya ada keuntungan yang diperoleh pemegang saham dari hasil jual beli saham berupa selisih nilai jual yang lebih tinggi dari nilai beli. Baik, kita masuk selain keuntungan juga terdapat risiko dalam investasi saham. Yang pertama adalah risiko finansial.
Ini dengan membeli saham suatu perusahaan, pada dasarnya kita telah memiliki hak sebagian kepemilikan atas perusahaan tersebut. Jadi semakin banyak saham yang kita beli, maka semakin banyak pula bagian kepemilikan kita atas perusahaan tersebut. Yang mana risiko finansial ini, bahwa risiko yang diderita oleh pemodal sebagai akibat dari ketidakmampuan emiten dalam memenuhi kewajiban membayar dividennya. Yang kedua adalah risiko pasar. Risiko pasar ini adalah risiko akibat menurunnya harga pasar saham secara keseluruhan maupun saham tertentu akibat perubahan inflasi, tingkat bunga, kebijaksanaan pemerintah, pertumbuhan ekonomi maupun manajemen perusahaan. Jadi risiko pasar ini mempengaruhi perusahaan-perusahaan secara keseluruhan. Yang ketiga adalah risiko psikologis. Maksudnya adalah risiko bagi investor yang bertindak secara emosional dalam menghadapi perubahan-perubahan pasar. Jadi investor menanggapi perubahan harga pasar saham berdasarkan optimisme atau pesimisme yang dapat mengakibatkan kenaikan atau penurunan harga saham itu sendiri. Kita masuk yang termasuk dalam jenis saham biasa, ada blue chip stock, Maksudnya di sini adalah saham dapat diklasifikasi sebagai blue chip stock apabila perusahaan memiliki reputasi yang baik, juga dapat menghasilkan pendapatan dan konsisten dalam membayar dividen tunai. Ini ada Ecom stock, saham yang memiliki kemampuan dalam membagi dividennya lebih tinggi dari rata-rata dividen yang dibayar pada tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya adalah fraud stock atau will known. Ini adalah jika emiten merupakan pimpinan di dalam industri, dan selama beberapa emiten saham ini biasanya mempunyai reputasi tinggi dan gaya publikasi yang tampak dalam memperbaiki peningkatan atau penurunan harga saham itu sendiri. Ada ground stock, atau lesser known. Di sini bahwa pemilik saham yang pada umumnya tidak menjadi pemimpin dalam individunya, namun mampu menghasilkan hasil yang lebih tinggi dari penghasilan rata-rata tahun berakhir. Ada saham spekulatif, atau spekulatif stock. Ini adalah saham yang emitennya tidak bisa secara konsisten mendapatkan penghasilan dari tahun ke tahun, namun memiliki potensi untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik di masa yang akan datang. Selanjutnya adalah saham bertahan, defensif atau counter cyclical stock, Jadi jenis saham yang tidak mungkin terpengaruh oleh kondisi-kondisi ekonomi maupun situasi bisnis secara umum, Baik, kita masuk teknik analisis investasi saham. Bahwa analisis investasi saham merupakan hal yang mendasar yang harus diketahui oleh pemilik modal ataupun pada investor. Jadi teknik yang benar dalam analisis akan mengurangi risiko bagi investor dalam berinvestasi. Ada teknik analisis dalam melakukan penilaian investasi, antara lain analisis fundamental. Di sini adalah untuk melakukan analisis fundamental, maka terdapat dua metode yang dapat dilakukan dalam menyaring saham yang dapat kita jadikan sebagai pusat perhatian. Yang pertama itu adalah top down, Top down ini adalah analisis fundamental berhubungan dengan kondisi keuangan suatu perusahaan.
Ya, dengan analisis ini para